Kita mulai Bapak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang menolak atau menentang sedikit saja nama-nama dan sifat Allah, maka titik-titik. Nah, ya. Maka bisa kafir, bisa tidak kafir. Sudah kita jelaskan ya rinciannya. Tidak akan kita ulangi lagi. Hah? Jauhkan. Tes. Masih dekat. Tes. Hah? Wadagu. Tes. Ya. Jadi siapa yang menentang sedikit saja nama atau sifat Allah, maka bisa kafir, bisa tidak kafir. Sudah kita bahas rinciannya, Bapak ya. Tidak semua yang menolak nama dan sifat Allah kita anggap kafir. Ada yang kafir karena ini dan ada yang tidak kafir karena ini. Ini sudah kita bahas, ya tidak akan kita ulangi lagi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dalil pertama yang disebutkan Syekh, yaitu firman Allah Ta'ala, wahum yakfuruna birrahman. Suaranya jelas ini? Atau kurang ke bawah lagi? Jelas ya? Dan mereka kafir kepada Ar-Rahman yang maha pengasih, yaitu siapa? Allah. Mereka kafir kepada Ar-Rahman. Mereka ini siapa? Musyrikin Quraisy. Mereka kafir kepada Ar-Rahman, kafir kepada Allah. Bukan mereka mengingkari wujud Allah, tapi mereka mengingkari nama Allah, yaitu apa? Ar-Rahman. Nah, ketika mereka mengingkari nama Allah, maka pada hakikatnya mereka mengingkari Allah. Ketika mereka kafir kepada nama Allah, pada hakikatnya mereka kafir kepada pemilik nama tersebut. Nah, ini dalil pertama. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan yang terakhir sampai sini, wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan oleh Sahih Bukhari, qala Aliun, Ali berkata, itu Ali bin Abi Thalib, haddithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ali bin Abi Thalib berkata, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini sudah kita bahas, Bapak. Artinya kita dalam menyampaikan ilmu, jangan menyampaikan ilmu yang tinggi, terlalu tinggi, sehingga akhirnya yang mendengar ini masih pemulaan, tahap dasar, langsung kaget, sehingga akhirnya apa? Dia menolak ilmu tersebut. Misalkan ada hadis, kalau ayat insya Allah nggak ada yang nolak ya, nggak berani kan. Tapi biasanya orang seringnya nolak apa? Hadis. Karena kalau nolak ayat apa konsepnya? Nggak berani. Sampai orang-orang yang ngaku liberal, sekuler tuh nggak berani, Bapak. Ya kan? Ah, iya, ditakwil. Nggak mungkin ayat ini begini. Wah, ini hati-hati nih. Nggak berani satupun. Tapi yang seringnya hadis. Nah, maka kalau kita ingin menyampaikan hadis yang maknanya belum dipahami oleh orang awam, agak sulit dipahami oleh orang awam, jangan kita sampaikan langsung jreng. Sampaikan secara bertahap gitu. Karena apa? Nanti dikhawatirkan orang yang mendengar ini, yang awam ini mendengar itu, akhirnya apa? Dia tolak hadisnya, dia dustakan hadisnya, padahal itu sabda Nabi. Nah, ini maksudnya Bapak ya.
Jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami oleh orang yang dengar karena terlalu tinggi pembahasannya, sehingga akhirnya orang yang mendengar mendustakan apa yang kita sampaikan. Kalau yang didustakan perkataan kita ini masih ringan. Jadi begini, Anda harus begini, bohong. Nah, ini kalau perkataan kita masih ringan, Bapak ya. Tapi yang repotnya, Nabi SAW bersabda gini, nggak ada itu kayak gitu. Oh, bahaya ini. Maka nggak boleh kita menyampaikan hadis yang masih bagi orang awam masih belum dipahami, masih agak rumit, langsung disampaikan. Harus bertahap. Jadi kalau misalkan pembahasan ini dibutuhkan, kita sampaikan tadi secara bertahap. Jangan ibaratnya dikagetkan mereka dengan pembahasan terlalu tinggi, padahal yang dasarnya belum. Ya. Nah, contohnya apa Bapak? Ya mungkin seperti hadis-hadis sifat yang mungkin sebagian orang awam belum bisa mencernanya. Maka yang seperti ini tidak usah disampaikan. Belum saatnya disampaikan, tunda dulu. Bukan berarti tidak disampaikan sama sekali, tapi ditunda. Bisa dibedakan ya, ditunda sama tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan, sama saja kita tidak menyebarkan ilmu. Nggak boleh, ilmu disebarkan, tapi ditunda. Kalau memang orang yang awam ini belum saatnya nerima, nanti aja tunda. Sampai mereka menerima. Ya contohnya, seperti mungkin ada hadis yang terasa asing didengar, seperti saya sudah berikan contoh hadis dalam Sunan Tirmidzi, kalau engkau memasukkan tali ke dalam bumi, terus masukkan tali ke dalam bumi, niscaya tali tersebut sampai kepada Allah. Ini hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Nah, hadis seperti ini kalau disampaikan kepada orang awam, bisa jadi akan apa? Tali dimasukkan ke dalam bumi terus akan sampai kepada Allah. Nah, berarti Allah ada di dalam tanah atau di bawah, ya kan? Di bawah. Bukankah Allah ada di atas? Kenapa di bawah? Kan gitu kan? Nah, yang seperti ini jangan sampaikan kepada orang awam. Kalau mau disampaikan nanti bertahap. Bapak ya. Jadi sampaikan yang hadis yang jelas dulu, yang tegas maknanya. Nanti kalau yang hadis seperti itu disampaikan belakangan gitu loh. Jelas Bapak ya. Ya, hadis tadi jangan langsung sampai kepada orang awam sehingga menimbulkan fitnah, gonjang-ganjing, keributan ya. Nah, itu masalah hadis tersebut. Adapun kalau kita yang sudah belajar, maka nggak apa-apa kita sampaikan. Contohnya hadis tadi dalam Sunan Tirmidzi, kalau Nabi masukkan, kalau kita kata Nabi, kalau engkau masukkan tali terus ke dalam tanah, maka akan sampai kepada Allah. Nah, ini sudah kita bahas bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan ketinggian Allah di atas arsy. Kita sudah bahas, kita jawab pertama hadisnya lemah. Dalam Sunan Tirmidzi hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah tidak bisa dipakai dalil kan. Kedua, kalaupun hadisnya kita anggap sahih, maknanya bukan berarti Allah ada di bawah, Bapak ya. Saya udah memberikan contoh, Bapak, perumpamaan saja ini supaya kita paham, bukan berarti menyamakan Allah dan makhluk. Seperti ini, ini contohnya Bapak ini. Ini anggap bulat, Bapak ya. Nggak ada yang bulat sih, lebih enak bulat, sesuatu yang bulat gitu. Seperti bumi gitu. Misalkan Bapak ini anggap bulat nih. Tadi kan katanya kalau seorang masukkan tali ke atas dan terus masukkan talinya ke bawah, nanti akan sampai kepada Allah. Mungkin pikir, berarti Allah bukan di atas, di bawah. Sebenarnya begini Bapak, ini anggap bola nih. Saya menggenggam bola ini. Kalau saya bolongi bolanya dari atas lalu ke bawah, pada hakikatnya tangan saya di atas atau di bawah bola ini? Coba pikirkan Bapak. Mau saya bolongi lewat kiri ke kanan, atas bawah, bawah ke atas. Pada hakikatnya tangan saya di atas di atas bola ini atau di bawah atau bagaimana? Di atas kan? Karena tangan saya besar kan? Ya kan? Nah, saya besar, ini kecil. Jadi yang kecil itu mau kemanapun itu di atasnya. Sesuatu yang besar itu di atasnya. Jelas Bapak ya? Ya, insya Allah jelas ya. Nah, ini perumpamaan saja supaya kita bisa memahami makna hadis tadi. Artinya Allah tentu tidak serupa dengan makhluk, tapi itulah artinya kita kalau ingin tahu kebesaran Allah seperti itu. Bumi itu nanti akan berada dalam genggaman Allah. Artinya kalau ada orang mau dari atas menembus ke bawah bumi, dia akan sampai kepada Allah. Artinya tetap Allah di atas bumi. Ya tidak Bapak? Di atas seluruh makhluk. Nah, itu maksudnya. Karena Allah maha besar, maha agung.
Jadi segala sesuatu makhluk itu kecil di hadapan Allah. Jadi mau kemana pun makhluk ini mengarah, pada hakikatnya Allah ada di atasnya. Karena makhluk itu kecil, sedangkan Allah maha besar. Nah itu Bapak ya. Misalnya bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Itu kalau kita anggap hadisnya sahih, tapi kenyataannya hadisnya lemah. Nah kalau ada orang, misalkan ini ada nih, yang kita bicarakan seorang ahlu sunnah ya, misalkan seorang ahlu sunnah menganggap hadis tadi sahih, bisa jadi ada, walaupun saya belum tahu ya, karena Imam Tirmidzi sendiri mengisyaratkan hadisnya lemah dan Syekh Albani menyatakan hadisnya lemah. Kalau ada seorang ahlu sunnah meyakini hadis tadi sahih, hadis tentang memasukkan tali ke dalam tanah sehingga terus nembus akhirnya sampai kepada apa? Kalau ada seorang ahlu sunnah meyakini hadis tersebut sahih, maka tidak layak hadis ini disampaikan ke orang awam yang belum pernah belajar akidah dari dasar, langsung sampaikan, sehingga akhirnya apa? Bikin bingung, menimbulkan fitnah. Nah yang seperti ini tidak layak. Jadi sampaikanlah ilmu sesuai dengan kadar pemahaman pendengar. Jangan yang harusnya A langsung sampaikan Z yang tinggi. Ini bukannya membawa manfaat, malah jadi bikin apa? Fitnah, bikin kerusuhan Bapak ya. Nah ini dalam semua hal, mau dalam masalah akidah, fikih dan semacamnya ya. Ya contohnya misalkan ada orang yang belum belajar fikih dasar langsung membahas fikih khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ini juga akan bikin pusing, bahkan bisa jadi ditolak pendapat ulama tersebut ya. Jadi segala sesuatu harus disampaikan dari dasar-dasar lalu atas-atas gitu. Nah itu tentang perkataan Ali, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya begitu, sampaikan apa yang sesuai dengan kadar akal manusia. Jangan terlalu tinggi, sehingga akhirnya apa yang kita sampaikan didustakan. Apalagi kalau yang kita sampaikan adalah hadis Nabi. Jelas Bapak? Nah itu tadi kalau masalah hadis yang terutama tentang masalah sifat yang agak rumit. Adapun yang hadis-hadis yang maknanya jelas, maka nggak masalah disampaikan. Seperti contohnya hadis tentang ketinggian Allah. Ini sangat banyak Bapak ya. Kalau kita mau lihat, Imam Az-Zahabi menukil tentang ayat dan hadis yang menyebutkan ketinggian Allah, itu ada banyak sekali. Beliau nukil. Belum lagi ucapan dari para sahabat, tabi'in, ulama yang 4, imam mazhab yang 4, banyak sekali. Nah kalau yang seperti ini, apakah jangan sampaikan? Atau sampaikan? Sampaikan, karena apa? Fitrah manusia, saya lagi meyakini Tuhannya di atas. Fitrahnya manusia begitu Bapak. Kecuali orang yang sudah diracuni oleh filsafat ilmu kalam, itu udah mulai rusak. Tapi kalau fitrah manusia yang belum pernah belajar filsafat masih polos Bapak, kalau ditanya Tuhannya di mana, dia secara tidak langsung ke atas. Saya pernah lihat seorang artis. Artis ini awam, tahu sendiri artis kan awam rata-rata kan, joget-joget atau apa kan. Ketika itu kasusnya, mungkin Bapak ingat ada seorang anak yang berbakti kepada ibunya yang punya penyakit jiwa di sebuah rumah mewah yang sudah kotor dan sudah udah tidak layak huni lah di Jakarta. Mungkin pernah dengar kisahnya kan? Siapa namanya lupa. Siapa itu yang terkenal jadi viral itu? Jadi rumahnya dikira rumah hantu, ternyata ada orangnya, 2 orang. Seorang anak dengan ibunya berbakti kan? Anak ini berbakti kepada ibunya, nggak mau meninggalkan ibunya dan nggak mau meninggalkan rumah itu, kan itu kenangan ayahnya katanya. Mungkin pernah dengar ya? Mungkin 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu, setahun, nggak sampai 2 tahun. Nah, kisah anak ini viral di media massa, di medsos kan. Nah, seorang artis komentar berkomentar tentang mengomentari kejadian tersebut. Anak ini tadinya cuma berdua, setelah dikenal oleh media massa jadi terkenal, akhirnya banyak yang bantu. Akhirnya si artis ini komentar apa? Ini memang sudah diatur oleh yang di atas. Kalau yang di atas sudah ngatur, udah kita tidak bisa apa-apa lagi. Ini yang ngomong siapa? Artis, bukan orang yang udah pernah belajar di Arab Saudi, enggak, artis.
awam, tapi dia menyatakan ini sudah diatur oleh yang di atas. Iya, di atas kan artinya fitrah manusia menyakiti di atas. Apakah maksudnya malaikat ya? Enggak kan? Allah kan? Nah itulah. Artinya kalau keyakinan seperti ini fitrah manusia. Maka kalaupun kita sampaikan ayat atau hadis tentang itu, nggak masalah. Nggak masalah. Karena suatu yang sudah diyakini oleh fitrah manusia, nggak masalah. Dan begitu juga ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat lainnya ya. Itu nggak masalah. Makanya kenapa harus kita katakan demikian? Berdasarkan hadis setelahnya, Bapak. Maksudnya gini, yang jangan disampaikan harus ditunda itu kalau hadisnya maknanya rumit, susah dipahami. Adapun kalau makna hadis, terutama hadis sifat, ayat sifat, memang sudah dipahami oleh orang awam, bahkan udah termasuk fitrah mereka, maka nggak masalah kita sampaikan. Ya, kenapa perlu kita rinci demikian? Berdasarkan riwayat setelahnya, Bapak ya. Kita baca nih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibnu Tawus an abihi an Ibnu Abbas annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik faqala ma faraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamih wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Abdul Razzaq meriwayatkan, Abdul Razzaq As-San'ani, seorang ulama ahli hadis di Yaman ya, dari Ma'mar bin Mu'tamir, dari anaknya Tawus, dari ayahnya, dari anaknya Tawus, dari ayahnya. Berarti ayahnya siapa? Tawus ya. Dari Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, suatu hari Ibnu Abbas menyaksikan seseorang yang bergetar tatkala mendengar hadis dari Nabi tentang sifat-sifat Allah. Bergetar ya. Kenapa bergetarnya? Karena mengingkari itu. Jadi orang ini mendengar hadis tentang sifat Allah lalu bergetar, bukan bergetar karena takut kepada Allah. Kalau bergetar karena takut kepada Allah bagus nggak? Bagus. Tapi ini bergetarnya karena apa? Masa sih kayak gitu, istilahnya gitu, Pak. Jelas ya? Kan ada orang masa kayak gitu, mengingkari. Bergetarnya bukan karena takut pada Allah, tapi mengingkari hadis tersebut. Jadi dia bergetar karena mengingkari hadis tersebut. Maka Ibnu Abbas pun berkata, apa yang menyebabkan mereka khawatir? Mereka mau menerima hadis-hadis yang muhkam, hadis yang jelas maknanya, tapi mereka binasa tatkala menghadapi hadis-hadis yang mutasyabih, yang maknanya samar. Nah, di sini Ibnu Abbas mengingkari orang yang menolak hadis tentang sifat Allah. Padahal hadis tentang sifat Allah maknanya jelas, bukan sesuatu yang rumit. Maksudnya tentang sifat apa? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadisnya secara sempurna, Bapak silakan kalau mau lihat Sahih Bukhari, disebutkan jadi suatu hari ada seorang yang menyampaikan kepada Ibnu Abbas hadis tentang ini, perdebatan antara surga dan neraka. Jadi neraka menyatakan uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, yang memasuki aku hanyalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Ini yang mengatakan siapa? Neraka. Ini yang seperti ini dibaca oleh para sahabat, nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau bagi orang Mu'tazilah, neraka berkata, bukan berkata, ganti. Atau mereka tolak dulu hadisnya. Ini hadisnya ahad, tolak. Padahal hadisnya Sahih Bukhari, mutawatir, tolak. Nah, kalaupun benar maknanya bukan berkata, tapi maksudnya, padahal maknanya jelas, neraka berkata. Artinya neraka ini Allah, makhluk Allah yang bisa berbicara, Pak. Ya, ini jelas kan karena ya. Tapi bagi Mu'tazilah tolak hadisnya, Pak. Jadi neraka berkata, yang memasukiku adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Sedangkan surga berkata, kenapa yang memasukiku du'afa'un nas wa saqatuhum? Kenapa yang memasuki aku hanya orang-orang yang lemah dan dipandang rendah, yang dianggap rendah oleh manusia? Jelas, Bapak? Ini perdebatan antara surga dan neraka. Akhirnya Allah pun berkata kepada surga,
anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Engkau wahai surga adalah rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati hambaku yang aku kendaki lewat dirimu. Aku merahmati, menyayangi hambaku yang kupilih lewat dirimu, yang kuhendaki lewat dirimu. Jelas Bapak ya? Jadi engkau adalah rahmatku, lewat dirimu aku menyayangi siapa saja di antara hamba-hambaku yang aku mau. Ini kepada siapa? Surga. Sedangkan ke neraka, anti adabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah siksaku, lewat dirimu aku siksa orang-orang yang kuhendaki di antara hamba-hambaku. Jelas Bapak maknanya? Kalau surga, Allah katakan itu adalah rahmat Allah. Allah gunakan untuk apa? Merahmati hamba-hamba pilihan Allah. Sedangkan neraka ini adalah apa? Azab Allah yang Allah gunakan untuk menyiksa hamba-hamba yang Dia kehendaki. Nah, akhirnya walikullin mil'uha, kata Nabi, masing-masing surga dan neraka ada penghuninya. Ada penghuninya, surga dan neraka ada penghuninya. Adapun neraka ketika itu ada penghuninya, tapi belum cukup, belum penuh. Akhirnya apa? Allah pun meletakkan kakinya di neraka, sehingga akhirnya neraka berkata, kot, cukup. Artinya cukup, ya Allah, udah penuh nih gitu loh. Jelas Bapak ya? Nah, di sini kan disebutkan Allah meletakkan kaki neraka, lalu neraka pun berkata cukup. Maknanya jelas kan? Para sahabat Nabi nggak ada yang permasalahkan hadis ini. Tapi tiba-tiba ketika ada orang yang menyampaikan hadis ini, Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini kepada seorang, atau orang ini menyampaikan ke Ibnu Abbas, ada orang yang mendengar hadis tersebut lalu tandanya apa? Masa kayak gitu? Rupanya udah ada orang berpenyakit di zaman tersebut, Bapak. Padahal belum ada Jahmiyah, belum ada Mu'tazilah, tapi bibit-bibitnya sudah muncul di zaman tersebut. Dia mempermasalahkan hadis tersebut. Bagi dia, neraka kok ngomong, suka kok ngomong, kok Allah meletakkan kaki di neraka? Kayaknya nggak masuk ke otak dia, lalu dia mengingkari gitu loh. Maka Ibnu Abbas berkata, apa yang menyebabkan mereka takut dengan hadis seperti ini? Mereka mau menerima hadis yang jelas bagi mereka dan tidak mau menerima hadis yang terasa samar bagi mereka. Nah, artinya Bapak, masalah hadis-hadis sifat, ayat-ayat sifat ini kita boleh menyampaikannya kalau memang maknanya jelas. Adapun ayat atau hadis sifat yang maknanya terasa bagi orang awam sedikit rumit, maka ini jangan disampaikan ketika itu, tapi diakhirkan supaya apa? Mereka belajar dulu dari yang dasar. Jelas Bapak ya? Nah, dengan ini bisa dijamak ya. Karena mungkin ada yang bingung, kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seakan-akan menyampaikan dua riwayat yang bertentangan. Yang satu, sampaikanlah kepada orang-orang apa yang mereka pahami. Sedangkan yang satu, seakan-akan kalau dalam masalah sifat nggak boleh ditahan, sampaikan hadis sifat. Seakan-akan bertentangan. Padahal menjamaknya ya tadi Bapak ya. Kalau memang ayat dan hadis sifat itu maknanya terasa rumit, tunda penyampaiannya, ditunda sampai belajar daya pemahamannya sudah cukup baru sampaikan. Adapun makna ayat dan hadis sifat yang jelas gamblang, maka ini tinggal kita sampaikan, tidak perlu ditutupi. Jelas Bapak ya? Ini tentang masalah bab siapa yang menolak nama dan sifat Allah ya. Mudah-mudahan jelas ya. Ini masalah sifat, mungkin Bapak insya Allah kalau kita berikan umur panjang Bapak ya, kita kalau udah selesai ini sekali lagi kita belajar kitab Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat masih tauhid uluhiyah, tapi intinya membahas tentang syubhat-syubhat orang yang melakukan syirik dengan alasan ini dan itu, syirik dalam masalah ibadah. Nah, nanti kalau sudah kitab itu baru kita belajar masalah tauhid asma sifat menggunakan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nanti kalau udah Al-Aqidah Al-Wasithiyah baru Aqidah Thahawiyah. Nanti kalau udah selesai baru cari yang lain lagi Bapak ya, yang kira-kira cocok bagi
kita ya, maksudnya yang sesuai dengan tahap kita ini ya. Nah itu riwayat dari Ibnu Abbas. Lalu kita lanjut, kata Syekh di sini rahimahullah, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman ankaru dzalik fa anzalallah wa hum yakfuruna birrahman. Ar-Ra'd ayat 30. Tatkala orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, jadi Rasulullah pernah menyebut kata-kata Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, orang Quraisy mendengar itu, maka mereka pun mengingkari itu. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya tadi, wahum yakfuruna birrahman. Mereka ingkar, kafir kepada Ar-Rahman. Maksudnya kepada nama Rahman, bukan kepada pemilik Ar-Rahman kan. Karena Allah wujudnya tidak mereka ingkari. Jelas apa ya? Nah itu ayat tersebut. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan itu riwayat yang lebih sahih, mereka mengingkarinya ketika perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana sudah pernah kita bahas. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib hendak menulis isi surat perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah nyuruh pada Ali bin Abi Thalib, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Disebutkan Ar-Rahman kan, gitu kan? Nama Allah kan? Nah tiba-tiba Suhail bin Amr megang tangan Ali. Uktub fi qadiyatina ma na'rif. Artinya jangan kamu tulis. Tulislah dalam urusan kita apa yang kami ketahui. Tulislah dalam urusan kami apa yang kami ketahui. Artinya Ar-Rahman tidak kami ketahui. Kami nggak tahu apa itu Rahman. Kami nggak kenal apa itu Rahman. Tulislah dalam urusan kami apa yang kami ketahui. Maka turunlah firman Allah Ta'ala tadi, apa ya? Jelas ya? Itu tentang Ar-Rahman. Dan dalam riwayat lain juga bukan dalam perjanjian Hudaybiyah, tapi ketika Rasulullah SAW sholat di Ka'bah, lalu beliau sujud sambil berdoa, ya Rahman, ya Rahim, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Lalu orang Quraisy mendengar doa Nabi, mereka pun berkata, lihatlah orang murtad ini, dia melarang kita menduakan, menyembah banyak berhala, tapi dia sendiri menduakan Allah. Jelas apa ya? Karena Nabi manggil apa? Ya Rahman, ya Rahim. Dikiranya ada. Nah, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, qulid'ullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman yang maha pengasih dengan nama yang mana saja kalian seru dia, sesungguhnya dia memiliki asma'ul husna, nama yang baik. Apa ya? Nah ini menunjukkan sekali lagi di antara kewajiban seorang muslim yaitu menerima nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam apa? Al-Quran dan hadis. Titik. Atau ada kelanjutannya? Hadis yang sahih, Bapak. Karena kalau hadisnya lemah, oh ini ada nama Allah. Misalkan apa ya? Misalkan apa contohnya? Ar-Rasyid misalkan. Tapi hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Kita menentukan nama Allah, sifat Allah, tapi pakai hadis dhaif, lemah, nggak bisa dipakai. Kalau hadis palsu bagaimana? Apalagi yang lemah saja nggak bisa dipakai, apalagi hadis palsu. Pertanyaan Bapak, kalau dari mimpi gimana? Ada sebagian, oh nama Allah tuh begini. Tahu dari mana kamu? Oh dari mimpi. Nggak bisa dipakai Bapak ya. Mimpi itu nggak bisa dijadikan hukum syariat. Termasuk Bapak masuknya hilal Ramadan. Jadi jangan sampai nanti seorang besok Ramadan, tahu dari mana kamu? Dari mimpi. Nggak bisa. Ya, itu nggak bisa dijadikan patokan. Kenapa perlu saya sebutkan gini? Karena ini kasusnya ada di zaman dahulu. Dibahas oleh para ulama. Gimana kalau misalkan kasusnya ada orang yang bermimpi melihat hilal. Bukan melihat hilal dalam keadaan terjaga, tapi mimpi. Dia lagi tidur lalu dalam mimpinya dia lihat, oh hilal tuh besok. Oh berarti besok puasa. Bisa Bapak? Nggak bisa ya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hukum syariat ya. Mimpi yang baik hanya sebagai kabar gembira, bukan penentu hukum. Oh ini hal haram,
oh ini hukumnya halal. Tahu dari mana? Dari mimpi. Kecuali kalau kita adalah nabi, lain lagi. Kalau nabi, mimpi nabi adalah wahyu. Tapi kalau mimpi kita bukan wahyu, Pak ya. Kalaupun mimpi kita baik, ya itu sekedar kabar gembira. Bukan artinya penentu baik atau tidaknya suatu hukum ya, suatu amalan. Ya, saya teringat masalah mimpi, Bapak. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kasusnya unik juga nih. Ada seorang wanita bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya Syekh, jadi orang khotib itu namanya apa? Orang yang melamar ya, orang yang melamar. Jadi Syekh, saya kenal dengan ada seorang pria melamar saya. Jadi pria ini terkenal terlihat orang yang agamis lah, orang yang dari sisi lahiriah dia soleh lah, rajin ibadah, dia juga pokoknya menampakkan ciri-ciri orang agamis. Tapi suatu hari saya lihat dalam mimpi dia mencukur jenggotnya, Syekh. Padahal kenyataannya enggak, tapi dalam mimpi, oh dia mencukur jenggotnya, Syekh. Gimana nih, Syekh? Apakah saya terima lamarannya atau saya tolak? Gimana tuh, Bapak? Gimana, Bang Don? Terima nggak? Terima. Tapi dalam mimpinya katanya dia habis jenggot. Ya kata Syekh, jangan dianggap mimpi itu. Kalau memang kenyataannya lahirnya dia baik, ya sudah. Gak usah dipikirkan mimpinya macam-macam. Jelas apa ya? Nah itu. Kadang sebagian orang kan menentukan ini yang lamar saya baik atau tidak dari mimpi. Oh mimpinya saya lihat begini. Kalau memang lahirnya dia orang baik, dah terima. Gak usah mempermasalahkan mimpi yang tidak jelas. Jelas apa ya? Nah itu. Ya dah, kita kembali lagi. Jadi tadi selesai kita dari pembahasan dalil keempat dalam kitab dalam bab siapa yang menolak atau menentang sedikit nama dan sifat Allah, maka maka bisa kafir atau tidak kafir, tergantung rinciannya ya. Nah selesai. Nah sekarang kita masuk masail. Kata Syekh, fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, adamul imani bi jahdi syai'in minal asma'i was sifat. Tidak adanya iman dengan sebab menolak sedikit saja nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada iman dengan sebab apa? Menolak sedikit saja nama dan sifat Allah. Satu saja nama atau sifat Allah tolak, nggak ada iman. Kalau tidak ada iman artinya apa? Kafir ya Bapak ya. Nah ini bahayanya ya. Ats-tsaniyatu, lalu permasalahan kedua, tafsir ayat Ar-Ra'd. Tafsir ayat dalam surat Ar-Ra'd, yaitu firman Allah Ta'ala, wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka kafir kepada Ar-Rahman. Dan sudah kita bahas tafsirnya. Ayat ini turun mengenai orang musyrikin Quraisy yang mengingkari apa? Mengingkari apa? Nama Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Bukan mengingkari zat Allah, tapi mengingkari namanya. Nah itu. Lalu ats-tsalitsatu, masalah yang ketiga, tarkut tahditsi bima la yafhamus sami'. Tidak berbicara, tidak menyampaikan pembicaraan yang tidak dipahami oleh pendengar. Jangan menyampaikan suatu pembicaraan yang tidak dipahami oleh pendengar. Nah ini umum Syekh, bukan masalah sifat Allah saja, tapi dalam segala hal. Jadi jangan mentang-mentang sebagian orang pengen nampak sebagai orang yang istilahnya apa? Intelektual ya, istilahnya apa? Oh ya, nampak orang berpendidikan. Akhirnya apa? Yang disampaikan istilah-istilah sulit yang dipahami ini pendengar. Apa pendengar nih? Apa sih maksudnya nggak paham sih? Tapi supaya dia nampak, oh dia orang berpendidikan, ngomongnya pakai istilah-istilah ilmiah. Nah yang seperti ini nggak boleh, oh ya. Bahkan ini termasuk dibenci. Ya, jadi kalau kita itu berbicara yang sesuai dengan audiensnya. Kalau audiensnya memang dari kalangan dosen, ya berarti bahasanya sedikit dinaikkan nggak masalah. Tapi kalau di bawah itu ya sampaikan. Dan Nabi kita kalau berbicara, pembicaraan beliau sederhana. Bahkan beliau kalau berbicara tidak bisa dihitung katanya, Bapak. Saking apanya? Iya, artinya saking beliau itu nggak terlalu rumit ya. Pernah ada seorang bertanya kepada seorang ulama.
Dia orang ini bertanya, wahai Syekh, berilah saya nasihat. Kata Syekh, la tus'ibil kalam. Jangan kamu mempersulit bicaraan kamu. Udah, singkat aja. Artinya kalau kamu bicara jangan dipersulit. Dibikin semudah mungkin supaya yang dengar paham. Bukan dibikin sulit supaya orang kesannya, oh hebat nih orang. Justru pada hakikatnya orang yang dengar malah apa? Kesal, kan ini orang ngomong apa sih? Nah itu Bapak ya. Habis ya? Oh iya, bisa. Ya udah Bapak, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masalah yang keempat dan kelima ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.